Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat iman yang paling besar, dan nikmat kesempatan hari ini kita bisa hadir berkumpul di ruang virtual ini ya. Walaupun pertemuannya melalui ruang virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dari apa yang kita laksanakan hari ini, tidak mengurangi pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas niat kita semua untuk hadir di majelis ilmu yang insya Allah majelis ini dinaungi oleh para malaikatnya. Sebuah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertemu dengan Ustazah Liza Azizah ya, walaupun bertemunya virtual, tapi subhanallah akhirnya Allah beri kesempatan gitu Ustazah Liza untuk bisa hadir bersama kita di Muslimah Academy ini. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhirnya, tapi ini pertemuan pertama dan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Selanjutnya salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan terus berselawat kepada beliau kelak kita menjadi bagian dari barisan panjang umat Nabi besar Muhammad SAW di yaumil akhir. Baik, saya ucapkan ahlan wa sahlan buat semua teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas partisipasinya di kajian kita pada hari ini. Nah, mengawali acara, mungkin kita sebenarnya sudah di-share ya kemarin aturan untuk majelis kita pada hari ini. Nah, tapi saya bacakan ulang agar nanti selama acara berjalan tidak ada gangguan, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, peserta hadir ini alhamdulillah sebagian besar dari teman-teman sudah hadir ya. Sudah hadir sebelum acara dimulai. Selanjutnya nanti selama acara kita berlangsung, selama Ustazah Liza menyampaikan materinya, teman-teman diharapkan untuk menonaktifkan audionya dulu ya. Nanti audionya boleh diaktifkan di saat waktu sudah diizinkan oleh moderator untuk tanya jawab ya. Selanjutnya tidak memotong pembicaraan dari Ustazah Liza atau dari pemateri. Jadi kalau ada yang ingin bertanya nanti di sesi tanya jawab dan nanti dipersilakan untuk angkat tangan teman-temannya. Selanjutnya peserta tidak diizinkan untuk meninggalkan grup Zoom ini ya sampai nanti kajian kita selesai. Terus peserta juga tidak diizinkan untuk membagikan link kajian ini selain peserta yang sudah mendaftar pada hari ini gitu ya. Nah, dan selanjutnya peserta diharapkan untuk menjaga adab-adab Islami selama kita berada di ruang kajian ini ya. Kemudian peserta dipersilahkan untuk menyediakan buku catatan untuk menulis apa yang nanti disampaikan oleh Ustazah Liza ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke kajian, kita persilakan kepada Ustazah Liza. Mungkin sebaiknya kita berkenalan dulu gitu karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tak kenal maka kita ta'aruf dulu ya dengan Ustazah Liza. Di sini saya akan bacakan sedikit profil dari Ustazah Liza. Yang pertama, nama lengkap beliau Ustazah Liza Azizah. Beliau berasal dari Karawang, Jawa Barat ya.
Kemudian umur beliau saat ini 32 tahun, seorang ibu dari 1 anak. Pendidikan terakhir beliau S1 Al-Azhar Alexandria, ya, Alexandria Mesir. Nah, aktivitas beliau saat ini ibu rumah tangga dan juga narasumber di Islam Itu Indah, Trans TV, kemudian Cahaya Hati di iNews TV, ya. Kemudian Rihlah Ilmiah Ustazah Liza, Pondok Pesantren Al-Falah, ya, di Cicalengka, Bandung, kemudian Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Selanjutnya beliau melanjutkan studinya di Pondok Pesantren Cijantung, Ciamis. Selanjutnya ada Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Putri Jakarta. Kemudian Universitas UIN Syarif Hidayatullah, ya. Subhanallah, luar biasa sekali rihlah ilmiah yang sudah dilalui oleh Ustazah Liza. Jadi tidak salah hari ini kita hadir di sini menimba ilmu dari Ustazah Liza. Ya, untuk mempersingkat waktu, ya, kita langsung persilakan kepada Ustazah Liza untuk memulai penyampaian materi kita hari ini, ya, dengan tema kedudukan perempuan dan peranannya dalam mendakwahkan ilmu keislaman, ya. Ini merupakan suatu hal yang sering banyak menjadi pertanyaan. Sebenarnya perempuan itu punya peran apa sih dalam berdakwah gitu, apalagi kalau udah jadi ibu rumah tangga gitu, ya. Hari-hari sibuk ngurusin rumah aja, dari kamar ke dapur, pindah kamar mandi, terus ngurusin anak gitu, ya. Bagaimana seharusnya seorang muslimah itu mengambil perannya gitu, ya, dalam dalam dakwah Islam ini. Apakah memang hanya cukup sebagai ibu madrasatul ula gitu, atau memang bisa lebih luas daripada itu peran seorang muslimah dalam dakwah ini gitu, ya. Nah, kepada Ustazah Liza kita persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kelihatan kan mimik bibirnya tuh langsung menjawab. Insya Allah. Alhamdulillahi musallian ala narjubihi ayyan fa'atul laba wal ajra wal qabula was sawaba. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Allah. Ya, pada melohok baik. Karena biasanya jam 1 siang nih udah pada nguap aja ya. Udah makan siang, kalau perut kenceng, mata longgar, pada ngantuk. Tapi Masya Allah ini mustahidat sekali jam waktunya orang pada tidur siang, ada waktunya yang lain mungkin lagi ngobrol live baju kan. Iya, LD-nya kakak, terus berapa lagi tuh kalau yang live baju? Karena saya suka ngikutin juga. Tapi ini Masya Allah sudah Allah pilih untuk mengikuti kajian bersama Al-Itqan, ya, Muslimah Academy, yang saya pertama kali dihubungi sama Neng Khoiriah Abdurrahman. Ada moderator juga Mukhlisadina Mata'anallah bituli hayatihim. Mudah-mudahan segala hajatnya Allah kabulkan, urusannya Allah mudahkan, semua cita-citanya terlaksana dengan waktu dan keinginan kedua the power of woman ini nih. Amin. Juga sahabat-sahabat yang bergabung pada hari ini, Masya Allah. Azizah, saya lebih suka dipanggil, ya kalau mungkin yang lebih muda waktu saya belajar di Alexandria panggil Cice. Panggil Cice atau panggil Teteh. Jadi kalau panggil Ustazah tuh kayak ada jarak di antara kita. Jadi kita panggilnya Teteh aja lah. Berbicara tentang kedudukan wanita dalam
dunia dakwah. Sebelum lebih lanjut lagi di mukadimah tadi saya katakan fasolihatu qanitatun. Wanita yang solehah itu dalam Al-Quran dikatakan adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat di sini ya menjaga sholatnya 5 waktu, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hal-hal yang mendasar ini adalah pengertian untuk wanita yang solehah apabila kita melaksanakannya. Kadang banyak ibu-ibu pagi-pagi udah nyanyi, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Dia bisa jawab, ketiduran. Nah, hal-hal yang kayak gini bukanlah cerminan dari istri yang solehah. Bukan wanita yang solehah. Jadi wanita yang solehah itu kata Al-Quran yang taat kepada Allah. Yang sekalinya sholat bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi sholat dengan sebenarnya. Sholat kadang kalau emak-emak di kita baru Allahu Akbar, ya seblak belum dibayar. Sami Allahu liman hamidayah, jemuran belum diangkatin. Nah, ini yang harus kita pegang prinsip pertama kalinya untuk menjadi seorang wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun yang kedua adalah qanitat. Ma makna qanitat? Menerima apa adanya. Tidak banyak mendumel, tidak banyak protes. Dikasih sama suami 20.000 buat sebulan. Terima, datang ke pasar, beliin babat. Mau kata babatok peda, babatok teri, cocolin be tiap hari. Ya. Jadi qanitat itu adalah sifat daripada seorang wanita yang solehah itu. Lalu apa kaitannya dengan kedudukan wanita dalam mendakwahkan agama Islam? Ramai saat ini ada istilah Women's Day, Hari Perempuan, yang pada tanggal 8 Maret dijadikan Hari Perempuan diawali karena yang pertama kali di New York, dia benar tentang ngomongnya New York lah, di Amerika ya namanya, ada aktivis perempuan, buruh-buruh perempuan yang menuntut haknya. Kemudian di Rusia pun sama, ingin mempunyai hak berpolitik sama dengan laki-laki. Akhirnya PBB membuat Hari Perempuan, Women's Day itu pada tanggal 8 Maret untuk menghargai atau melindungi hak-hak perempuan. Padahal jauh sebelum aktivis-aktivis barat itu mendemonstrasi keinginan mereka, agama Islam sudah terlebih dahulu memuliakan peran atau seorang wanita. Karena dalam agama Islam perempuan dan laki-laki itu sama. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan pada surah An-Nahl ayat 97, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila sholihan, hey sing saha jalmi, barang siapa yang mengerjakan amal perbuatan yang baik, min dzakarin aw unsa, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan Allah jamin kehidupannya dengan baik dan akan Allah berikan pahala yang baik pun sesuai dengan yang mereka kerjakan. Jadi tidak ada amal baik atau balasan baik untuk orang laki-laki saja, orang perempuan nggak dapat. Jadi dari situ aja udah Allah berikan hak yang sama kepada perempuan. Apalagi yang Islam berikan sebelum aktivis-aktivis itu mendemonstrasikan hak-haknya. Islam memberikan hak untuk berpolitik. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang beriman laki-laki dan perempuan ba'duhum awliya'u ba'd. Apa itu artinya? Sebagian mereka menjadi penolong bagi yang lain, ya.
ya'muruna bil ma'ruf, memberikan sesuatu yang baik, menasihat yang baik, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mencegah daripada yang munkar. Ayat tersebut menjadi sinyal bagi laki-laki dan perempuan bahwa, oh iya, laki-laki dan perempuan itu mempunyai hal yang bisa dilakukan untuk menjalin kerjasama, ya, laki-laki dan perempuan untuk melakukan kerjasama dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari menyuruh mengerjakan sholat, menyuruh menunaikan zakat, mentaati Allah, mentaati Rasul, hatta ya'mur bil ma'ruf, tanha 'anil munkar, memberikan kritik dan saran kepada pemerintah atau pada penguasa. Jadi Islam sebelum aktivis Barat itu mendemonstrasikan hak-hak mereka, Islam udah kasih, mau nasehatin ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an berkhutbah, kemudian ada yang bukan mencela, tapi ia mengutarakan pendapatnya saat itu di hadapan halayak umum. Itu sudah dibenarkan, diperbolehkan. Ya, jadi kedudukan Islam untuk wanita dalam berdakwah itu sama porsinya dengan laki-laki. Lantas Pertiwi ini, nah, pertanyaannya, bagaimana sih kiprah muslimah dalam kalau melihat di judul tuh perkembangan zaman, menghadapi digitalisasi atau era milenial lah nya zaman kiwari mah. Bagaimana sekarang kiprah kita sebagai perempuan? Dakwah itu apa sih? Dakwah itu yang sering kita pahami adalah yang di depan mimbar, yang di depan panggung, berbicara dengan ribuan orang, keluar kota, keluar negeri, masuk ke televisi, mulai dari MNC sampai RCTI. Nah, ya. Yang padahal dakwah itu adalah sesuatu yang bisa kalian sampaikan mulai dari anggota terkecil terlebih dahulu. Mungkin yang udah pada menikah bisa ngajarin anak-anaknya untuk sholat, bisa mengerjakan sesuatu yang baik, mengajarkan kepada anak, oh harus berbuat baik kepada orang lain, menghormati orang yang tua, menyayangi yang lebih muda. Itu sebenarnya dasar yang pertama pengertian dakwah itu sendiri, ya. Jadi dakwah itu bukan melulu yang harus ke mimbar, kalau nggak ada mimbar, nggak ada mic juga ambil mic, nah, bukan begitu. Jadi dakwah itu dari mulai hal yang terkecil terlebih dahulu. Suaminya jadi Bang Toib nyanyiin, 3 kali puasa, 3 kali lebaran, abang tak pernah puasa tapi ikut lebaran. Nah bisa. Suaminya nggak mau sholat subuh, susah dibanguninnya, tetap di samping suaminya langsung bacain Yasin, sugan ngegorejat bangunnya, jadi bisa mendakwahkan hal-hal yang kecil terlebih dahulu, menjadi istri yang solehah terlebih dahulu. Nah, mungkin ini untuk dalam lingkup rumah tangga. Kalau Neng mah kan belum nikah ya, Neng Hoiriah juga masih jomblo apa udah ada ininya nih? Insya Allah ya. Teh Molisa Dina udah nikah? Udah, alhamdulillah. Tuh udah laku tinggal Neng Hoiriah. Ya. Jadi dan betapa banyak persoalan yang akan dihadapi oleh kaum muslimin, kaum muslimat tentunya juga. Apa itu? Akhir-akhir ini beberapa tahun belakang, pada tahun 2018 terjadi 3 pengeboman gereja sekaligus yang dilakukan notabene-nya oleh keluarga yang muslim. Nah, itu seharusnya PR kita. Bagaimana jadi seorang perempuan dapat menyerap ilmu-ilmu itu, jangan sampai menjadikan ilmu yang salah atau sesat, pemahaman yang sesat menjadi nauzubillah ya, seperti teroris. Dimulai kan dari keluarga yang muslim, kemudian didoktrin dengan pemahaman-pemahaman yang salah, dan sebagai perempuan dia malah manut aja. Itu yang menurut saya adalah PR buat kita semua. Ada yang malah ya kadang ngenes juga gitu. Sekarang lagi musim corona, orang pakai cadar biasa-biasa aja, tapi zaman sebelum ada pandemi, ada yang nyingkrang, ada yang pakai cadar, udah pasti bilang wah teroris. Karena apa ya? Karena banyak yang disorot oleh media,
yang teroris-teroris itu yang berpakaian seperti itu. Ini PR juga buat kita para muslimah tentunya mempunyai bekal ilmu agar jangan sampai kita mempunyai pemahaman-pemahaman yang radikal. Tapi insya Allah lah muslimah-muslimah yang bergabung di sini menjadi wanita-wanita yang ahli surga, senang dengan mengkaji ilmu dengan para salafus saleh, senang sama seni dengan adanya kalau di majelis-majelis tadi kan ada qosidahan, rebanaannya pakai band kepret, mau band kepret, mau band tabok, itu namanya qosidahan lah. Hal-hal yang mendasar seperti itu aja lah kita mah. Jangan yang ekstrim-ekstrim terdoktrin, akhirnya malah na'udzubillah menjadi jihad fisabilillah itu dengan mengebom atau dengan mengujar kebencian, menyebar hoak katanya. Hoax, so ganti haok. Haok mah di Jakarta ya. Dan apalagi sih wanita juga mempunyai peran penting dalam mendakwahkan agama Islam. Sekarang mah udah banyak kemudahan kita untuk berdakwah. Teringat dulu waktu Teteh pulang dari Mesir 2013, ketemu dengan Maulana Syekh Alam Mustafa Naimah. Kenapa Liza Aziza Ubay, itu manggil saya begitu. Kenapa kamu pulang secepat ini? Saya bilang dengan semangat, saya mau nabda dakwah ya Maulana. Saya dengan ketawa aja, oh kamu mau mulai dakwah. Jadi dakwah yang saat itu saya pikirkan bagaimana saya tampil di depan, saya bisa menyampaikan apa yang saya dapatkan selama di Al-Azhar, selama di Kairo, selama di Mesir. Tapi ternyata dakwah itu dimulai daripada diri sendiri dulu. Menahan amarah, apalagi menjalankan apa sih yang namanya tawakal itu, apa sih yang namanya qanaah itu, praktekkan dulu pada diri sendiri. Setelah itu baru bisa kita sampaikan ya. Walaupun semua yang saya sampaikan belum tentu atau bukan berarti saya juga sudah melaksanakannya gitu tuh. Ketika saya pulang dari Al-Azhar dari Mesir, karena memang sebelumnya abah saya juga sudah menjadi seorang pendai. Jadi sebelum Teteh cerita aja nih ya, umur 5 tahun waktu itu. Umur 5 tahun ikut musabaqah tilawatul Quran anak-anak. Jadi abah kalau ngajar santri, saya suka ikut ngaji. Ngajinya nggak banyak, cuma a'udzubillahi minasyaitonirrajim kayak gitu aja, belajar qori. Kemudian menerjemahkan, aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Begitu-begitu aja. Itu mengasah mental ternyata. Umur 5 tahun. Terus masuk ke usia kelas 6 SD, 4 SD itu udah mulai kelas 6 kelas SMP gitu ya. Udah mulai puber tuh. Beger kalau kata orang Sunda mah. Mau tampil malu. Pas SMA juga begitu. Nah, pas akhirnya ke Asafiyah waktu aliyah itu kebetulan pesantren khusus perempuan. Jadi saya berani di situ untuk tampil gitu. Tampil, bikin teks ceramah, teks pidato tentang apa waktu itu? Tentang sholat. Tentang sholat. 5 menit. Saya bilang sama papa, aku ceramah di pesantren dapat 5 menit. Oh ya udah, besok kamu badalin papa untuk ceramah di daerah Jonggol waktu itu. Coba, anak kelas 1 SMA dibilangin baru pertama ceramah di depan anak-anak santri aja kayak muhadharah lah. Malah disuruh buat gantiin papa ceramah yang biasanya durasinya 1 jam, 1 jam setengah. Modal apaan yang bisa saya sampaikan dari yang biasanya ceramah 5 menit, suruh ceramah dalam waktu 1 jam sampai 1,5 jam. Akhirnya beranilah tampil dengan ceramah waktu itu setengah jam aja lah, setengah jam. Terus lama-lama bisa 1 jam, bisa 1 jam setengah, karena dengan mungkin pengalaman ya, jam terbang gitu yang bisa ngelatih kita juga. Nah, pulang dari Mesir, ada yang namanya waktu itu pencarian bakat dai ya di Indosiar. Wah, itu pakai audisi ya, pakai audisi. Saya ketawa aja. Kenapa saya mesti ikut audisi untuk agar bisa didengar sama orang gitu ceramah saya. Karena waktu itu keinginan mama kan. Udah Neng coba ikut audisi audisi dai, jangan diniatkan untuk pengen masyhur atau pengen menang. Ini untuk memotivasi. Nah, namanya itu memotivasi
teman-teman yang masih pada muda untuk coba ikut berdakwah. Akhirnya ikut, lolos sampai masuk 10 besar, masuk ke 8 besar. Setelah itu out, tereliminasi karena kurang SMS hadirin. Di situ juga saya mikir, waktu itu kan jam 1 malam kan, jam 1, jam 2 malam tayang, saat orang-orang masih pada tidur, kita udah disedoin. Udah pakai shadow, udah pakai bulu mata, mau tampil di TV. Jam 2 live. Yang nonton paling beberapa, karena kan biasanya sahur itu bangun jam 3, jam 4 itu jam orang banyak yang nonton. Akhirnya jam 5 selesai, nyampe ke rumah, berpikir, oh iya saatnya Ramadan, bukannya kita takorum sama Allah itu lebih mesra. Kita tahajud, banyakin zikir, tapi kita malah lagi di shadow, lagi ngapalin teks, kayak kurang menikmati gitu. Dan di situ saya menyadari, oh berarti hakikat dakwah ini bukan aku harus di TV, aku harus berdandan sampai orang itu menarik apa yang aku sampaikan gitu. Ternyata sesungguhnya dakwah itu ya sehari-hari di dalam rumah. Gimana coba tuh anak rewel nggak mau makan, wah sabar kita dilatih. Bagaimana kalau misalkan ada anggota keluarga atau tetangga yang punya kebutuhan, punya punya kesusahan, bisakah kita menolongnya saat kita juga lagi banyak pengeluaran? Nah, ternyata dakwah itu menolong atau menyampaikan sesuatu yang baik itu ya dari mulai lingkup hal yang terdekat terlebih dahulu gitu. Kemudian, apalagi ya, peran dakwah seorang wanita, oh sekarang mah udah mudah nggak perlu masuk ke televisi. Kalian lewat media bikin, apa sekarang, konten-konten di TikTok mungkin, dakwah-dakwah kayak gitu, itu bisa lebih efeknya lebih luas gitu, dibanding yang mungkin harus menyiapkan dakwah di majelis-majelis taklim yang terdekat atau, mau ikut audisi seperti teteh zaman baheula gitu kan. Nah, di situ, eee, tidak melulu dakwah itu di atas mimbar, intinya tuh seperti itu. Gitu Neng Mukhlisa Dina. Kok Teteh kayak ngomong sendirian ya karena di-mute semua ya? Iya. Cek, halo? Teh Iya, hadir. hadir. Kirain masih lagi pada ini aja, nggak kelihatan soalnya nggak ada respon. Iya, jadi marilah sebagai kita kaum wanita itu mulai mengintrospeksi diri sendiri, apa yang, bisa kita kerjakan, apa yang seharusnya kita tinggalkan, ya. Ya dari hal-hal yang terdekat terlebih dahulu sehingga sehingga kita bisa berkontribusi dalam mendakwahkan atau bersyiar bersyiar, secara luas. Dari mulai yang terkecil aja, yang kita lihat sampai saat ini, oh iya, lebih mudah, orang-orang berdakwah nggak pakai suara, cukup apa sih kalau di konten-konten TikTok itu loh, Neng, yang tinggal tunjuk kanan kiri lewat tulisan ya kan. Kalau kita mah tuh baheula mah ada istilahnya dakwah, bil bi bi bil yad ya, ada yang bil qaul, ada bil yad, ada yang bil hal. Bil hal ya kita tunjukkan kepribadian kita dari mulai pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang memang muslimah, jilbab ya digerai, pakai baju ya yang agak longgar. Ini kan kadang ibu-ibu susah dibilangin. Pakai baju kayak lontong, ya kan? Pakai legging, kalau kurus mah cakep kalau pakai legging kurus lah. Kalau misalnya gede, pak belum gitu. Kayak lontong dililit-lilit. Dari mulai hal kita berpakaian, kemudian berkaul dengan bahasa, dengan ucapan, kemudian biliat. Itu sekarang dipraktikannya enak banget tuh lewat konten-konten tuh. Lewat tinggal tinggal kanan kiri, ke kanan kiri mungkin mengetik atau yang Khawairiyah juga bikin buku apa, kisah sahabiat, Masya Allah, itu udah ini Neng, udah dirilis emang album ya, udah disebar. Masih masuk edit. Oh masih di editing? Ya,
Masih Alhamdulillah. ya, karena kendala corona jadi kita operasional sempat terkendala gitu. Iya bagus dari mulai biliar itu kan. Terus apalagi sekarang mungkin bisa, aku pakaian nggak bisa, mungkin ada jamaah atau peserta yang ikut kajian, ada yang mungkin nggak bisa berpakaian, dakwah dengan berpakaian. Nggak bisa juga dakwah dengan tangan, nggak bisa lah zaman sekarang ibu-ibu nulis, nggak ada waktu. Nggak bisa juga dengan, perkataan. Akhirnya bisa dengan laporkan sesuatu yang, video-video yang tidak pantas kita lihat, laporkan. Itu udah dakwah juga gitu, udah seruan juga kepada yang mempunyai mungkin ada aplikasi TikTok, ada yang mempunyai aplikasi Instagram, untuk nggak banyak menayangkan konten-konten yang nggak bagus gitu, ya. Ada yang sekarang muslimah-muslimah kan pada joget-joget di TikTok. Bisa kita kita imbangi dengan yang, itu yang dakwah dengan tinggal ting 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 gitu loh. Ya paham kan maksudnya ya? Kan ada tuh yang begitu-begitu tuh. Nah, jadi dakwah itu ya memang tidak melulu hanya di depan mimbar, tidak hanya, apa, karena Teteh ngomong begini tuh supaya tidak mematahkan semangat, "Oh aku nggak bisa ceramah nih karena mana ada kesempatan aku untuk masuk media mungkin." Tapi ternyata dakwah itu dimulai dari hal yang terkecil terlebih dahulu, kemudian sekarang juga kalau yang terkecil sudah tercover, sudah mungkin bisa sehari-hari kita udah tercover lah, pengen punya tantangan baru untuk ke depan karena ngikutin, digitalisasi. Bisa pakai media sendiri, pakai hashtag, lapor, atau liatin, eee, misalkan kalau Teteh dulu tuh suka ngelihat kayak satu stasiun TV, kita lihat, oh siapa nih tim kreatif kah, atau produser kah, atau, penanggung jawab, kan biasanya suka di akhir program suka ada tuh. Saya cari lihat di internet, saya klik, saya DM, hasil video saya atau, "Ini loh saya," gitu loh, untuk buat tantangan kita ke depan menjangkau dakwah itu menjadi luas. Tapi ada PR lagi, setelah di-approve sama media, tantangan lagi tuh, karena di media itu agamanya adalah rating. Agamanya adalah rating. Kalau orang banyak yang nonton, dipakai dia. Walaupun tuh orang nggak bisa ngaji, ya. Walaupun tuh orang nggak bisa ngaji. Tapi ketika orang itu memang benar-benar, ngasih daras lah, ngasih pengajian, tajwid dia betul, tapi mungkin, apa, kurang menjual, entah itu mungkin dari fisik, atau mungkin dari, eee, lah, mungkin dari pakaian atau apapun, nggak mengundang orang untuk menonton, mungkin dia bisa langsung tak terpakai lagi. Nah, itu yang tantangan juga gitu. Jadi setelah kita melewati dakwah untuk diri sendiri, untuk lingkungan pribadi, pengen ada yang lebih menantang kemampuan kita, bisa lihat, kalau Teteh sih caranya begitu, lewat-lewat media. Karena waktu itu dari mulai, setelah di Indosiar itu kan cukup lama vakum, sekitar 3, 4 tahun. Setelah itu baru ada di media lagi, itu karena kita rajin DM, terus, ngelihat kiprah seorang perempuan di dunia dakwah di Indonesia, kalau di pertelevisian itu minim, minim banget dibanding laki-laki. Kalau perempuan cuma mungkin sekarang dikenal, Mama Dede mungkin kan, terus siapa lagi, ada Ustazah Lulung, ada Ustazah Khotrunada, ada lagi, eee, yang mungkin kelihat di media. Kalau misalkan dari keilmiahan maka Masya Allah, kemarin kita baru kehilangan, doktorah, siapa yang namanya? Dokter Huzaimah. Itu kalau untuk media-media kan mungkin orang tidak begitu mengenal sosok beliau, tapi ketika, orang-orang yang ilmiah, yang khairiyah mungkin pernah ikut di IKI ngelihat beliau, kebetulan Teteh waktu pas MSQ nasional, beliau ngasih bimbingan, Teteh waktu itu ikut DKI Jakarta, beliau bilang, "Liza, bedakan perzinaan dengan perzinahan." Nah, kalau perzinaan itu ya
memang untuk pornografinya, tapi kalau perzinahan beda huruf H aja. Sebegitu detailnya beliau itu buat mengajarkan kepada peserta-peserta MTQ nasional waktu itu. Jadi sedikit ilmu tersebut saya pegang terus. Jadi untuk kalangan-kalangan ilmiah mungkin ada beberapa yang mengenal, ada beberapa yang tidak mengenal. Tapi kalau untuk dari media yang memang ya sekarang kan media yang paling banyak dilihat ya TV ya sebelum TikTok lah, Instagram lah, Facebook lah. Tapi sekarang lebih mudah loh untuk kita perempuan itu berdakwah di media lah gitu. Bisa bikin konten sendiri, bisa mungkin kita kirim email atau kirim video kita ke salah satu stasiun TV. Ya itu mungkin untung-untungan ya bisa ke-approve atau enggak kayak gitu. Gitu, Neng. Iya. Sok atuh. Udah hampir 1 jam aku ngomong nih, setengah jam. Kita lanjut di tanya jawab apa gimana Teh? Boleh. Boleh. Jadi teman-teman silakan boleh di unmute ya. Nah, yang mau bertanya silakan angkat tangan langsung boleh. Kalau nggak kuat lambaikan tangan. Uka-uka dong. Atau boleh kirim lewat pesan juga boleh ya. Coba Tete mau tanya deh sambil nunggu pertanyaan nih. Mungkin ke yang fresh graduation dari Mesir nih. Dan Khairia, ada tantangan apa nggak sih waktu pas pulang dari Mesir nih? Nyampe ke kampung gitu kan, nyampe ke rumah. Iya. Baik, bismillah. Untuk tantangan sendiri ya, mungkin seperti tadi Teteh jelaskan gitu bahwa dakwah yang utama itu bagi diri kita ialah bagaimana bisa aslih nafsaka wad'u ghairuka gitu. Kita memperbaiki diri kita terlebih dahulu, baru mengajak kepada yang lain. Dan hal itu menjadi faktor utama ketika kita merasa belum bisa menjadi yang menuntun gitu dengan baik, apalagi masih sahur orang Sunda mah masih cikur keneh gitu budak kemarin sore loh gitu. Jadi dari situ masih menakar, oh saya masih perlu banyak belajar gitu, masih jadi penyesuaiannya lebih ke masyarakat ketika misalkan diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu, di sini mungkin untuk berbagi pengalaman, untuk sama-sama belajar lagi gitu. Jadi di dalam diri sendiri itu lebih lebih untuk banyak berkaca dulu gitu Teh. Jadi alhamdulillah di ITKON sendiri banyak senior-senior yang bisa memberikan pengajaran, pengarahan gitu untuk bagaimana sih mempersiapkan hal itu gitu. Dan alhamdulillah juga kemarin ada dikasih pengalaman untuk lomba dakwah digital di Kabupaten Sumedang. Itu ada dari Baznas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang ketika Ramadan. Dan kita dikasih materi untuk menyampaikan tentang zakat selama 2 menit. Dan itu karena belum pernah punya pengalaman sebelumnya gitu ya, di Mesir jarang ikut-ikutan lomba. Jadi kayak ngedadak besoknya terakhir dikumpulin, baru dibikinnya hari ini dan dikumpulin hari ini gitu. Dan alhamdulillah ternyata setelah pengumuman dapat juara 2 gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Itu pun ngeditnya tuh pakai TikTok. Oh iya. Ya, ngeditnya pakai TikTok, sedangkan yang juara 1 itu udah jauh lebih dulu dikirimin, jadi viewer, like-nya lebih banyak dan lebih pro gitu ngeditnya. Nah, dari situ akhirnya termotivasi untuk mencari dan menggali lagi bagaimana konsep konten dakwah digital yang bisa mengena ke masyarakat dan juga milenial khususnya gitu. Jadi alhamdulillah sih di masa karantina, masa pandemi ini tuh jadi lebih
mengasah kreatif kita gitu untuk bagaimana sih menyampaikan materi yang sulit, yang berat Hmm. menjadi konten yang menarik dan mudah Hmm. dipahami. Iya, Insyaallah itu gitu tuh Teh. PR banget tuh kan. Jadi kan mau nggak mau kita dituntut buat berkreativitas, ya nggak? Heeh. Tapi itu masih terkendala juga sama mungkin yang mengerti digital itu kan mungkin usia-usia berapa ya, belasan tahun sampai mungkin 30, 40 tahun, tapi usia-usia yang 50, 60 tahun tuh mereka mana ngerti handphone gitu nya, Neng. Facebook game nggak ngerti dia pacebok aja kan. Jadi mungkin bisa kalau Tete bisa ngasih saran nih ke Neng Koiria ya. Merasa diri itu belum pantas ya kayak anak sikur itu memang bagus, tapi jangan berlarut. Kamu harus berkembang di kampung kamu sendiri gitu loh. Ya. Dimulai ada ibu-ibu pengajian majelis taklim, emang itu ibu-ibu yang masuknya ibu-ibu nih. Jarang anak muda mau masuk, tapi kalau ketika kita masuk mulai apa, biarinlah orang-orang mau bilang, "Ah, dia mah seleranya emak-emak mainnya qosidahan, seleranya emak-emak datangnya ke pengajian," biarin. Tapi ketika udah nguasain ibu-ibu di kampung, udah nguasain, apa, perkumpulan atau persatuan emak-emak lah, ibarat kata pengen jadi lurah, pengen jadi bupati ge bakal bisa kedukung karena the power of emak-emak. Iya, Tete waktu pas nyampe dari Mesir, ya kalau misalnya emang, setelah di aksi itu kan sempet vakum kan, nggak ada di media apapun. Akhirnya nyoba ibu-ibu suruh ke rumah, atau kita yang datang ke majelis taklim, terus, ikut kajian di majelis taklim, bupati ya, Pemda setempat. Bupatinya mau nyalon, kita yang dipegang, dibawa ke tiap majelis taklim, asal dibilangin beda pilkada sama pilkab. Kalau pilkab kalau lupa jadi, tapi kalau udah pilkada, kalau udah jadi lupa. Nah, iya, kalau kita mau bikin nasi uduk nih, wah salam serai mesti ada, ya nggak? Nggak ada di warung, datang ke pasar, dicari tuh salam serai, tapi kalau udah jadi, salam serai dimakan nggak? Yang ada diawas-awasin kan? Nah, itu dia. Jadi harus punya, apa, kita harus memang terjun juga ke masyarakat. Digital konten memang itu sekarang lagi up to date, tapi ada beberapa persen untuk kita harus jangkau juga gitu. Kayak mak-mak di lingkungan masyarakat atau ibu-ibu lah yang memang belum paham konten-konten digital kayak gitu. Jadi harus terjun juga ke majelis-majelis taklim insyaallah. Iya, tip. Ayo, Neng Ini Muklisah. ada pertanyaan. Mhm. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana ulama memandang perempuan ketika perempuan itu harus tampil di depan umum gitu? Iya, pandangan ulama ketika perempuan itu harus tampil di depan umum. Di situ banyak keraguan juga, termasuk diri Teteh pribadi ya. Karena seorang perempuan untuk tampil, kadang ada ustadz, kadang ada kiai, takut gimana gitu. Apalagi kalau di media mungkin masih biasalah, tapi kalau udah ke satu tempat yang memang mereka itu anti, kan masih banyak tuh daerah kita yang fanatik. Jangankan sama perempuan, sama mik aja fanatik. Jadi kalau zaman baheula, zaman dulu para wali mungkin ceramah nggak pakai mic ya karena emang udah Allah kasih karomah, udah Allah kasih keistimewaan kan. Coba kalau sekarang kita ceramah nggak pakai mic, nggak pakai speaker, ya pegat tikoro. Tenggorokan kita bisa langsung serak gitu. Jadi masih ada beberapa daerah kita yang jangankan perempuan untuk tampil pakai alat-alat yang up to date aja mereka masih belum mau gitu untuk menerima. Masih ada juga tuh daerah seperti itu. Tapi bagaimana menyikapi hal tersebut, mengambil satu pendapat dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi ketika mengatakan persamaan laki-laki dan perempuan itu dalam menyerukan kebaikan diberikan hak yang sama. Yang dikhawatirkan apa sih? Fitnah kan? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, eh, yang dikhawatirkan atas peninggalanku adalah fitnah dari kaum perempuan. Karena pada seorang perempuan itu bisa
dua laki-laki berkelahi, ya nggak? Karena seorang perempuan juga seorang suami bisa melawan ibunya karena istrinya itu. Karena seorang perempuan juga bisa suaminya melakukan korupsi. Dan sering kita mendengar ada 3 yang dapat meruntuhkan dirimu, yaitu harta, tahta, dan wanita. Banyak yang menjunjung wanita itu menjadi fitnah, tapi Yusuf Qaradawi mengatakan yang menjadi fitnah itu apabila suaramu mendayu-dayu, suaramu mengajak sesuatu kepada yang ada hasrat yang buruk mungkin di dalam diri seorang laki-laki kayak gitu. Jadi selagi tidak melenggak-lenggok, tidak tidak mendesah-desah suaranya ya, jangan apa ya, seorang perempuan itu jangan malah minder, tapi keluarkan power kamu gitu untuk menyerukan kebaikan itu. Dan para ulama Qaradawi kita ambil itu memperbolehkan. Yang tidak dibolehkan itu adalah ketika di depan banyak umum, di depan banyak khalayak, ya suara kita mendesah-desah, mendayu-dayu. Atau kalau ceramah mah aku mendayu-dayu kan enggak ya? Mari kita ke sini kan enggak. Yang ada orang malah takut. Iya. Kayak begitu ya, tergantung orang yang kita ajak lah. Kalau misalnya sama anak-anak kecil kita dakwahnya ya kita mesti ngikut kayak anak-anak kecil, sama emak-emak ya, posisikan seperti sama ibu-ibu. Kalau di depan kita ada laki-laki, ada cowok-cowok yang mungkin kalau di sekolahan ya, murid-murid kayak gitu, wah sering banget tetap diginiin. Cuma ya kita fokus dengan apa yang akan kita dakwahkan, itu aja sih. Allahu a'lam bishawab. Sebenarnya perempuan boleh bisa berdakwah di mana saja gitu ya Teh, selama tetap bisa menjaga adab-adabnya gitu mungkin. Iya betul. Iya, yang penting bisa menjaga adab-adabnya, menjaga suaranya segala macam, maka tampil di depan umum bukan menjadi masalah buat seorang muslim. Ya, Teh. Iya betul. Nah ini ada pertanyaan lagi Teh, katanya kadang kalau ngupload kalau dia mengupload nasihat atau ajakan pada kebaikan di media itu berupa tulisan atau video. Nah, kadang saya sering goyah karena melihat respon dari followers. Misalnya itu bagaimana ya Teh biar teguh saja niatnya gitu karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu jawabannya dari pertanyaannya juga. Niat untuk siapa kamu itu berdakwah kan? Kalau misalkan untuk memasyhurkan diri ya susah, capek kita mencari ridho orang lain, mencari perhatian orang lain capek. Contoh, ibu-ibu majelis taklim datang berbondong-bondong mau ikut pengajian ibu bupati. Soalnya katanya kalau ngaji sama bupati dapat jilbab. Soalnya kalau ngaji sama bupati dapat duit. Nah, tapi ketika orang tersebut jangankan memberikan apa yang kita inginkan, tidak memberikan senyuman aja, kecewa nggak hati? Kecewa pastinya. Jadi janganlah kita bergantungkan harapan kita kepada orang lain. Dakwah ya udah, mau ada like-nya mau ada yang komentar, paling tidak itu menjadi jejak ketika nanti kita sudah tidak ada, orang melihat media kita, dilihatlah tulisan-tulisan kita, oh dapat bermanfaat sama orang lain, kan gitu. Kalau idza mata ibnu Adam kan gitu. Kalau misalnya meninggal satu daripada anak Adam, inqata'a amalu, semuanya terputus kecuali amal jariyah, doa anak yang solehah dan ilmu yang yantafi'u bih, bermanfaat untuknya. Jadi mau ada yang like, mau ada yang komentar apapun apa ya namanya ya? Woles ya sekarang. Apa sih isinya? Woles apa tuh? Welas. Iya, EGP cuy gitu aja. Yang penting kita update atau kita postkan lah apa yang mau kita sampaikan tersebut. Allah alam gitu, Neng. Fokus pada tujuan gitu ya Teh. Fokus pada tujuan. Iya. Kalau mau like-nya yang banyak tinggal beli, sekarang followers banyak ya kan? Namun aya duit mah. Ada pertanyaan selanjutnya. Gimana caranya ketika seorang muslimah apalagi yang udah jadi ibu rumah tangga itu kadang
susah mengatur waktu gitu ya, antara menyeimbangkan kewajiban di rumah dengan mengembangkan diri sendiri gitu. Ada tips dan triksnya nggak gitu Teh? Kalau Teteh pribadi harus ada me time. Harus ada waktu buat diri sendiri. Dijadwalkan aja lah. Kalau perlu kayak anak sekolah mah pakai buku dan pulpen kayak jam 04.00 bangun. Jam 05, jam sekian ngapain. Ada waktu, pastilah 24 jam itu kita nggak akan numplok di dapur, nggak bakal numplok di kasur, nggak akan numplok sama anak terus kan. Di situ harus menggali potensi kita biar tetap waras gitu loh. Ya. Cari waktu dalam 10 menit. Kalau misalkan nggak bisa untuk berdakwah yang harus keluar rumah, bisa sesuatu yang bikin kamu happy aja dulu. Misalkan nyanyi nih, kan sekarang banyak aplikasi itu, ada nyanyi. Udah, kembangin dulu di situ. Atau pengen update tentang sesuatu. Sekarang banyak loh. Tinggal copy paste bisa. Ya kan? Kalau mau update apapun itu, syukur-syukur punya kreativitas sendiri gitu. Cuma cari waktu dengan memanage jadwal-jadwal terlebih dahulu untuk biar kamu tuh punya waktu untuk mengembangkan diri. Ya. Apalagi Teteh kalau misalkan lagi ada jadwal acara keluar, jam kayak syuting, jam 4 subuh harus udah standby di studio. Jam 2 pagi dari Kerawang mesti udah berangkat. Anak lagi tidur kita bawa. Soalnya kalau ditinggalin sama mbaknya kadang nangis. Nggak tenang juga. Akhirnya dibawa, anak belum cawi, maksudnya belum ganti pempas, belum apa, kita bawa ke stasiun TV, kita selesai syuting, anak udah bangun. Nah, kayak gitu-gitu aja. Jadi seripot apapun, sesibuk apapun kalian tuh tetap harus ada sesuatu yang bakal dikembangin dari diri kalian sendiri gitu. Teteh sibuk sama anak, tapi teteh harus syuting. Teteh sibuk sama anak, tapi teteh harus Zoom. Teteh sibuk sama anak, tapi harus dilakukan sebelum jadwal itu. Ya, jadi kayak misalkan dari pagi sampai jam 9 fokus sama anak. Kayak jam 10 misalkan aku ada acara pengajian keluar atau ada Zoom. Nah, ntar anak sama siapa nih, misalnya sama ayahnya atau sama mbaknya atau sama siapa gitu. Jadi pas dijadwalkan sajalah rutinitas sehari-hari. Mungkin itu bisa membantu dari saya gitu. Teman-teman yang lain mungkin ada yang masih mau bertanya, silakan ya dikirim pertanyaannya, atau boleh yang mau langsung bertanya di sini diskusi. Boleh silakan. Sambil ngobrol. Ya, sambil ngobrol-ngobrol, ada yang mau didiskusikan, diaktifkan audionya, boleh langsung disampaikan pertanyaannya. Sambil nunggu Teh, ini pertanyaan, ada nggak figur seorang sahabiah gitu ya yang bisa kita jadikan teladan buat kita muslimah milenial sekarang tuh yang cocok gitu, figur seorang banyak berdakwah yang bisa kita jadikan teladan ya yang sesuai lah sama muslimah milenial zaman sekarang gitu. Iya. Nah, Khoiriyah ini harusnya ngejawab, kemarin bikin buku tentang sahabiyat kan. Yang sering kita dengar aja dulu deh, Siti Aisyah radhiyallahu anha, disebutnya Humairah karena merah pipinya. Seorang wanita yang paling banyak merobikan hadis sampai 2210 kalau nggak salah ya, setelah Abu Hurairah, setelah Ibnu Umar, setelah Anas bin Malik. Siti Aisyah lah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, ditanya bagaimana hukumnya mencium saat bulan Ramadan. Siti Aisyah langsung menjawab, Rasulullah SAW pernah mencium ketika bulan Ramadan. Jadilah hukum fikih. Siti Khadijah, coba di saat orang tidak mau mempercaya adanya dakwah Rasul, ya siapa yang paling pertama beriman? Kalau tanpa ada golongan atau siapa yang pertama kali membenarkan dakwah Islam? Kalau tanpa ada golongan, siapa yang pertama kali? Pasti Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan beliau mampu atau
merelakan seluruh harta bendanya untuk di jalan dakwahnya Rasul SAW. Bahkan ketika Siti Khadijah mau melahirkan, nggak ada orang yang mau membantu. Coba tuh, orang yang tanya paling kaya, bunghar-bungharna, punya pabriknya dikunci, kuncinya dipabrikan, nah saking kaya itu Siti Khadijah. Tapi ketika beliau mau melahirkan, nggak ada yang mau bantuin. Sebegitunya pengorbanan Siti Khadijah. Akhirnya Allah datangkan Siti Asia, Siti Maryam untuk membantu persalinan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, itu adalah menurut saya sosok panutan yang harus kita ambil. Gimana Aisyah dengan kepintarannya. Coba sekarang kita wanita muslimah, zaman kiwari, zaman milenial. Masih maukah kita untuk mengkaji? Masih maukah kita untuk belajar menimba ilmu sebanyak-banyaknya? Ada kan tidak sedikit juga orang yang lulus SD, lulus SMP, kerja. Mau pesantren, mau dapat apaan pesantren? Mending kerja di pabrik. Pulang dari pabrik, di PHK, nyari kerjaan lagi. Banyak sekarang teman-teman kita kayak gitu. Jadi mereka mementingkan uang. Nggak ada yang kepikiran buat daras, ngaji, nggak ada. Sedikit lah. Dulu lulus SD, orang lebih milih pesantren. Ya kan? Sekarang lulus SD, lulus SMP, yang dicari bukan pesantren, pabrik. Ya. Nah, mungkin kebutuhan, kita tidak bisa menyalahkan juga, mungkin itu kebutuhan. Tapi paling tidak dari lingkungan, atau dari keluarga, dari orang tua untuk menanamkan rasa cinta, untuk mengaji kepada anak-anak perempuan nih. Biar bisa seperti Siti Aisyah, biar seperti Siti Khadijah. Siti Khadijah gimana bisa kita tiru sekarang? Kelak nanti bersuami, punya suami, jangan mengandalkan terus duit sama suami. Ya, muslimah itu harus pintar, harus bisa nyari duit, harus bisa sekarang mah bisa jual online, kan kita nggak bisa ini teh, nggak bisa karena PPKM nggak bisa buka kedai, nggak bisa buka gerai, bisa dari offline ke online. Ada tanaman apapun di foto. Sekarang banyak kan janda bolong aja laku. Ya, apalagi janda bodong. Ya. Jadi harus pintar, wanita itu nggak boleh berpangku tangan kepada suami. Jadi kalaupun nauzubillah min dzalik di tengah jalan suami kenapa-napa sama siapa, kita nggak bingung, kita punya duit sendiri. Mau ngasih orang tua pakai duit sendiri, boleh, nggak mesti minta duit sama suami. Jadi harus pintar berusaha, pintar berdagang, mungkin pintar menghasilkan uang, bukan hanya untuk diri sendiri, untuk anak, untuk suami, bisa ngebantu malah sodako jariyah buat kita ngasih atau membantu perekonomian suami. Seperti Siti Khadijah radhiyallahu anha ketika bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Nah, dia Aquaria mungkin bisa nambahin. apa teh? Aquaria mungkin bisa nambahin. Oh iya, Ustaz Neneng silakan. Iya. Ya, tentunya figur kita ya Ummahatul Mukminin yang memang dari pertanyaan-pertanyaan yang beliau-beliau itu sampaikan seperti tadi Teteh bilang, itulah yang menjadi rujukan untuk fikih mar'ah itu ya, untuk kita khususnya itu dari pertanyaan sosok-sosok perempuan yang cerdas di masa Rasulullah gitu ya. Seperti Ummu Salamah juga termasuk salah satu ibu-ibu pada zamannya yang aktif bertanya kepada Rasulullah gitu ya Teh. Yang hal-hal yang sekiranya dianggap tabu untuk dipertanyakan, beliau menjadi front pertama yang aktif untuk mempertanyakan hal itu. Jadi tentunya untuk ruang belajar kita sebagai muslimah tidak ada batasan karena kita perempuan atau karena kita seorang ibu rumah tangga dan yang lainnya. Insya Allah mungkin ini juga kita jadi memiliki sosok ini ya dari Teh Liza ini, jadi punya figur yang terdekat gitu kan. Kalau sahabiat kita nggak bisa melihat secara langsung, tapi ini juga para senior kita, para
mungkin kita juga yang meneruskan spirit almarhumah Profesor Huzaimah, dan mungkin kelak generasi selanjutnya kitalah yang melanjutkan spirit keilmuan tersebut, insya Allah. Insya Allah. Iya, betul banget itu. Oh, banyak di zaman Rasul perempuan-perempuan itu ngadu kepada Rasul tentang suaminya. Kan perempuan banyak banget curhatnya. Rasul pernah bilang apaan? Wahai perempuan, mereka itu adalah laki-laki. Mereka itu adalah manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan. Jadi saking curhatnya perempuan tentang suaminya, kan banyak waktu seorang perempuan ngedumel kan. Bahkan waktu pas Rasulullah SAW pernah berbicara dengan para sahabat setelah sholat Idul Fitri apa Idul Adha waktu itu, ketika ada perempuan, segerombol perempuan lewat, langsung berkata, "Hai perempuan, sesungguhnya engkau banyak penghuni neraka, maka bersedekahlah." Perempuan langsung protes tuh, "Kok kenapa? Kok kita lagi jalan disuruh bersedekah gara-gara kita banyak penghuni neraka itu adalah perempuan?" Ya, saking perempuan itu memang banyak menjadi fitnah gitu. Tapi ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Bersedekahlah kalian," dan, aduh saya lupa waktu itu siapa, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW mengatakan seorang perempuan, seorang istri dari Ibnu Mas'ud si perempuan itu bertanya kepada Rasul, kata, dia mempunyai sebuah kalung atau mempunyai harta lalu diberikan kepada suaminya. Bagaimana pendapat Rasul? Kata Rasul, dia benar, karena sedekah untuk keluarga hati itu suami, itulah yang paling baik sebelum kita bersedekah kepada orang lain. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi buat perempuan-perempuan juga sekarang dari para sahabiyah, daripada ummahatul mukminin, kita bisa mengambil contoh-contoh, bisa mengambil spiritnya, harus pintar, harus kaya, harus bisa berusaha. Terus kalau udah berusaha, udah punya duit, jangan pelit, jangan koret ya. Bantu suami, bantu perekonomian keluarga, insya Allah. Jangan ada rasa, oh ini kan tanggung jawab suami, kita bekerja keras, kan ini bukan kewajiban aku untuk memberi, bukan nafkah kan, sedekah gitu. Sedekah yang paling baik itu kepada anggota keluarga. Gitu, Neng. Nah, jadi tidak ada hambatan untuk seorang muslimah berkarya gitu ya Teh, apapun dimanapun gitu. Bahkan para sahabiah itu juga mereka dengan posisi mereka masing-masing, mereka tetap bisa memberikan manfaat kepada kita dengan caranya masing-masing, walaupun berbeda antara satu dan lain hal, antara yang satu dan yang lain posisinya gitu, tapi mereka masing-masing memiliki peran gitu, mengambil masing gitu ya Teh. Betul. Ini karena teman-teman kayaknya nggak ada yang ingin bertanya lagi gitu ya. Di sini ada pertanyaan terakhir mungkin Teh. Kira-kira apa sih Teh yang harus kita persiapkan ketika kita ingin maju, ingin tampil untuk berdakwah di depan umum. Nah, ketika seorang muslimah ingin menjadi public figure atau menjadi pendakwah yang lebih luas gitu. Nah, seperti apa persiapan yang harus dilakukan oleh seorang muslimah tersebut? Masya Allah, ini pertanyaannya bagus banget ini. Apa sih yang perlu disiapin ketika kita mau terjun langsung ke masyarakat? Kalau pengalaman Teteh pribadi ya, jadi ketika kita akan terjun ke masyarakat, tentu lihatlah momen apa dulu nih. Misalkan kita datang ke majelis taklim atau kita datang ke tasyakuran atau sesuatu yang udah dijadwalkan, kita boleh mengisi materi ya, atau kita diundang untuk menyampaikan sesuatu. Yang perlu dipersiapkan kalau Teteh pribadi yang pertama adalah informatif. Informasi apa yang akan saya sampaikan? Bahasan apa yang kira-kira pas sama mustami yang akan kita sampaikan nanti? Contoh misalkan sama ibu-ibu, mungkin kita bahas tentang isi soleha, atau kita bahas tentang adab kepada tetangga. Kan banyak tuh pada perebut tetangga punya kenikmatan dikit repot.
punya gorden baru, dia bengek seminggu, segitu baru punya gorden doang. Kemudian kalau punya mobil baru udah tuh kan, langsung bengek, udah bengek jadi itu tuh. Itu yang biasa tuh, yang dasar-dasar mungkin informasi yang akan saya sampaikan. Kalau sama mahasiswa beda lagi, jangan dikasih bahasa-bahasa yang akademis kepada emak-emak, terus nggak ngerti kan. Begitupun mungkin yang bahasa-bahasa keilmuan bisa kita sampaikan sama teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Yang keduanya ada persuasif. Setelah informatif ada persuasif. Apa itu? Ajakan. Kita udah ngasih informasi nih. Oh ibu, sama tetangga mesti baik. Oh ibu, jangan pakai ngambil duit atau ngambil pinjaman yang ada ribanya. Soalnya banyak kan, ada yang namanya bank emok, ada yang namanya bank keliling. Itu PR tuh. Mereka bersikeras ngambil hal-hal yang ya nauzubillah sebenarnya itu menjerumuskan diri sendiri gitu. Ngambil pinjaman pakai riba. Kan ada istilahnya bank emok di tempatnya masing-masing. Nggak tahu. Nah, itu harus tanya dah sama emak-emak, sama ibu-ibu. Karena ya kita harus sosor sama ibu-ibu yang di lingkungan kita kan, karena mereka yang akan menyampaikan sama anak, dia yang akan ngasih akhlaknya kepada suaminya gitu. Ada yang namanya bank emok. Bank emok tuh apaan sih? Kita pada ngumpul, duduk, pinjem duit, dikasih bunga, kayak gitu loh. Itu yang lagi tren ada di 3 sampai 4 tahun belakangan ini. Dan miris juga kadang pemerintah kok nggak membatasi ya, atau mungkin menghentikan, kan kasihan ekonomi rakyat tuh malah kejerit gitu tuh. Ya persuasif, ajakan. Jangan, udah tahu hukumnya riba, jangan lakukan itu. Udah tahu berantem sama tetangga nggak enak, jangan lakukan itu. Ya, setelah kita ngasih informasi, kita kasih ajakan, tapi ajakannya yang bagaimana? Harus ada unsur rekreatif. Nah, informatif, persuasif, dan rekreatif. Rekreatif itu enggak monoton. Kalau ngomongin masalah neraka, seolah-olah surga buat dia aja sendiri. Ya, ngomongin kiamat, kesannya nggak ada kehidupan yang lain. Gitu. Harus ada rekreatifnya. Ada sesuatu yang menghibur. Contohnya mungkin tadi contoh tetangga punya kenikmatan dikit, repot, punya gorden doang, langsung bengek. Itu kan secara tidak langsung ibu-ibu cair kan, nggak ngerasa doktrin, harus begini, gini. Ada unsur rekreatifnya. Kalau contohnya pribadi sih begitu, yang saya siapkan sebelum saya terjun ke masyarakat, sebelum saya terjun untuk ngasih pengalaman hidup atau ngasih sedikit ilmu untuk yang di sekitar, itu harus ada informatif, persuasif, sama rekreatif. Itu yang yang selalu persiapkan gitu. Ya, jadi jangan monoton harus beda. Timur Tengah kalau ngaji makin serius makin rame, ya nggak? Tapi di Indonesia ngaji makin serius makin bubar. Malah panitia datang ke rumah, "Ustazah kalau ngasih pengajian jangan terlalu serius ya." Kata saya, "Lah ibu ngundangnya tukul aja kalau gitu, nggak usah ngundang pengajian." Tapi mereka mengingatkan itu, mereka udah capek beban rumah tangga, capek ngurus anak, capek ngurusin suami, ngurusin dapur, datang ke pengajian, didoktrin pula, mereka makin kabur. Makanya kadang mungkin ada beberapa yang ngeliat ceramah di YouTube, ada yang pakai musik, ada yang pakai nyanyian, selagi itu tidak dampak lupa kepada Allah, tidak dampak lupa ibadah kepada Allah, seperti yang dikhawatirkan Imam Nawawi dalam kitab Sulam, maka itu boleh. Justru Islam masuk ke Indonesia tanpa adanya peperangan kan, dengan dagang, dengan seni. Dan ibu-ibu tuh senangnya apa sih ya? Senang seni. Mereka udah capek, mumet, dikasih dalil mulu, nyampe ke rumah apa Bu? Nggak tahu. Begitu. Pulang pengajian dikasih lagu, pulang di pengajian, ibu tadi dapat pengajian apa? Diingetin nyanyinya. Jadi harus imbang lah, harus stabil. Ya, ada informasi yang mau kita sampaikan tentang apa, pastikan siapa yang akan kita ajak lawan bicara. Ya, yang keduanya ajakan terhadap informasi tersebut,
Kalau buruk ya seru jangan dekati, kalau memang itu hal kebaikan, ajakan untuk ayo sama-sama kita, eee, mungkin misalkan, mengambil manfaat atau sesuatu yang baik lah. Dan yang ketiganya pastinya ada unsur rekreatifnya. Bisa pakai pantun mungkin, bisa pakai lagu, bisa pakai humor, bisa yang rekreatif lah yang bisa mencairkan suasana, kayak gitu, ya. Jadi jangan langsung kasih, dalil terus. Ibu-ibu dikasih dalil, jamaah dikasih dalil, mereka kabur. Beda dengan Timur Tengah, kalau makin serius ngajinya, wah makin rame. Di kita makin serius ngaji, makin sepi jadinya. Gitu, wallahu alam. Mungkin itu sih yang sedikit bisa Teteh bagi pengalaman lah sama Neng-neng, sama teteh-teteh di sini, ya. Ya. Terima kasih kita ucapkan ke Teliza yang udah memberikan luar biasa ilmunya kepada kita. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mungkin belum kita temui dalam perjalanan kita selama ini. Hari ini kita dikasih tahu, dibagi oleh Teliza bagaimana pengalaman-pengalaman beliau selama berdakwah, baik di secara langsung gitu ya, ataupun dakwah beliau secara digital, yang ternyata subhanallah kalau kita pahami lebih jauh, dakwah itu ternyata tidak melulu harus diartikan secara sempit gitu ya, tapi dakwah itu sesuatu yang sangat luas yang bisa dilakukan di mana saja, dan dengan berbagai cara, juga berbagai wasilah yang ada, itu bisa kita jadikan sebagai wadah untuk kita berdakwah ya, dan tidak harus selalu dengan ucapan, dengan kata-kata, bahkan tulisan, perbuatan, dan penampilan kita saja itu bisa menjadi sebuah dakwah bagi kita, akan bisa menjadi sebuah amal jariah yang nanti mengalirkan pahala kepada kita gitu ya. Bagaimana ketika seorang muslimah berpenampilan rapi, bersih, kemudian ketika dilihat oleh tetangganya, ibu-ibu yang lain, wah subhanallah rapi ya, selalu berkerudung. Nah kemudian tetangganya ikut melakukan seperti apa yang dilakukan, maka insya Allah itu juga sudah menjadi bagian dari dakwahnya gitu ya. Nah maka kayak sangat luas sekali dakwah ini gitu ya, tanpa harus selalu tampil di depan umum berceramah gitu ya, karena selama ini sering kita temui banyak remaja atau teman-teman kita yang merasa takut ketika mendengar kata-kata dakwah gitu, ketika disampaikan kita harus berdakwah. Nah itu ada ketakutan gitu. Saya merasa saya tidak mampu untuk berbicara di depan umum, saya tidak memiliki pemahaman keislaman yang mendalam gitu. Padahal tidak harus melulu berdiri di depan umum, dan tidak harus menjadi sempurna dulu keislamannya atau menjadi seorang yang benar-benar mendalami dulu ilmu keislamannya untuk menyampaikan sebuah kebaikan. Sampaikanlah walaupun itu satu ayat yang kita ketahui gitu ya, walaupun hanya yang kita tahu, tapi kemudian kita amalkan, kita lakukan, dan itu menjadi teladan buat orang lain, maka insya Allah itu juga bagian dari dakwah kita, atau dilakukan oleh anak-anak kita, maka itu juga menjadi sebuah pahala jariah yang insya Allah akan terus mengalir pahalanya gitu ya. Dan Masya Allah. juga Teh Liza sudah memaparkan kepada kita bagaimana contoh-contoh para sahabiah terdahulu yang mereka mengambil peran sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing gitu ya. Di mana posisinya, apa yang bisa dilakukan, tidak menunggu mereka memiliki posisi yang memang sangat strategis baru kemudian menyampaikan dakwah tersebut gitu ya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit closing statement dari Teh Liza yang ingin disampaikan, kita persilahkan.
Masya Allah, ini moderatornya udah mencakup semua yang dibahas tadi ya. Iya, jadi sesuatu yang perlu kita ingat untuk menyampaikan akhlak terlebih dahulu, sebelum kita memang belum sempurna akhlak kita, belum sempurna keilmuan kita untuk menyampaikan akhlak, kita bisa menyampaikan. Tapi kalau kalau kayak urusan fikih atau urusan hukum-hukum yang lain, tentunya kita harus paham ilmunya tersebut kan, supaya tidak terjadi salah pahaman di masyarakat. Kan kadang sering banyak yang pendai-pendai atau pendakwah-pendakwah yang memberikan informasi, tapi ternyata salah gitu kan. Seperti mungkin hukum waris atau hukum tentang fikih. Nah, itu tentunya harus kita punya modal keilmuan terlebih dahulu. Tapi untuk akhlak, untuk kita menebar kebaikan, tidak perlu kita memang harus, wah kita kan belum sempurna, kita kan belum solehah betul, kok kita mau ngajak-ngajak, nah nggak bisa begitu. Siapa tahu itu bisa, lakukanlah kebaikan apapun, siapa tahu kebaikan itu yang dapat menolong kalian kelak nanti di akhirat nanti gitu. Jadi ayo teman-teman muslimah, you must be good muslimah, you must be smart muslimah, harus jadi muslimah yang pintar, muslimah yang baik, muslimah yang kreatif, harus pintar, harus kaya, harus punya penghasilan sendiri, jangan bergantung kepada suami, bergantung kepada orang tua. Selagi masih, apalagi perempuan masih pada muda, tenaga masih pada kuat, ayo harus jadi keep emak-emak yang tangguh ya. Neng Hoiriah juga bakal jadi calon emak-emak juga nih nanti. Ya, buat teman-teman semuanya jangan patah semangat, berdakwah boleh lewat apapun, lewat konten media atau men-share, bisa copy paste, nge-share video yang lain. Itu udah pahala dakwah juga kan. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka ia mendapatkan kebaikan tersebut gitu. Ya, jadi ayo tetap semangat. Semangat. Insya Allah. Oh iya, nanti hari Minggu insya Allah jam 12 siang ada di iNews TV. Kita mau bahas tentang yang lagi viral nih, prank 2 triliun. Sekarang lagi booming kan? Nah, jam 12 siang di iNews TV insya Allah. Makanya habis itu kita langsung konsep lagi nih. Konsep apa yang mau disampaikan. Jadi lumayan juga loh, ternyata dikasih kemudahan untuk berdakwah di media itu tantangan lagi, kita ngaji lagi, ngasah otak lagi supaya yang lagi update sekarang bagaimana gitu kan, bahasanya nggak boleh kalau media banyak larangannya, nggak boleh nyebut nama merek, nggak boleh nyebut nama iklan, nggak boleh apa lagi ya banyak larangannya deh. Ya, insya Allah pokoknya teman-teman semua bisa dakwah lewat manapun, lewat konten media apapun, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook. Nggak bisa bikin konten laporkan sesuatu yang video-video yang buruk, video-video yang tidak pantas, itu udah menjadi andil kita untuk berdakwah, untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, fa innahum min taqwal qulub, sesungguhnya ia adalah dari ketakwaan hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Teh Liza. Terakhir sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Teman-teman boleh dibuka videonya. Teh Ustazah Siti. Fotonya di kotak-kotak ya. Ada? Ustazah Nur Hamidah. Nanti difotonya sama Ustazah Nur Hamidah ya. Baik Ustazah. Siap. Oke. Saya Baba ya. Udah semuanya? Oke, tahan sampai subuh. Baik, 1, 2, 3. Tahan ya lagi. Masya Allah. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3.
Wah, ini asik banget ya kalau ketemu langsung ya. Nanti kalau ada kesempatan ketemu langsung, insya Allah deh kita sharing tentang Ketemu langsung. retorika dakwah. Jadi waktu pada saat Amin. di Indosiar dikasih retorika dakwah, gimana kalau kita di depan panggung lagi ngeblank, gimana kalau kita lagi di depan Mustami gugup, atau ada hal-hal, misalkan pernah Teteh tuh ceramah, itu ada segerombolan ibu-ibu, itu cuma 3 orang lah berdiri di depan Teteh, langsung membubarkan jamaahnya sendiri karena dia fanatik sama seni yang Teteh sampaikan gitu. Ada lagi yang banyak waktu itu pengalaman-pengalaman di Medan dakwah sendiri. Kita mesti naik motor 2 jam, kemudian naik perahu, itu belum nyampe-nyampe nih. Ya Allah, sampai masuk angin nyampe ke lokasi, orangnya mana? Luar biasa. Ternyata nyempot di pohon-pohon di gunung waktu itu, di Lebak, Banten tuh. Insya Allah deh pokoknya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan ketemu ya. Main atau ke Kerawang Amin. sini. Iya, insya Allah Teh. Amin. Mudah-mudahan ada kesempatan ketemu. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu Insya Allah, dan insya semua Allah. bisa kembali menjalani sebuah kegiatan secara normal seperti biasanya. Amin, amin, amin. Ya. Baik, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan tadi apa yang sama-sama kita pelajari, apa yang sudah disampaikan oleh Deliza benar-benar bisa memberi sedikit pencerahan kepada kita. Bukan sedikit sih, banyak, luar biasa pencerahannya untuk kita semua ya, dalam berdakwah atau memahami dakwah itu sendiri harus seperti apa gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah batu loncatan untuk kita memulai langkah-langkah dakwah kita ke depannya. Bagaimana kita memberikan manfaat mulai dari yang kecil sampai yang besar untuk orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Baik, saya sebagai moderator mohon maaf kalau dalam menggiring acara ini ada yang tidak sesuai, ada kekurangan, ada kesalahan. Juga kami dari panitia mohon maaf kalau ada kesalahan, ada yang tidak sesuai gitu ya. Nah, nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di kajian-kajian tematik lainnya bersama para ustazah lainnya insya Allah. Tetap stay di grup ya, di grup di grup Muslimah Academy yang nanti insya Allah di sana akan kita share semua informasi tentang kajian-kajian tematik ataupun nanti insya Allah akan ada kajian-kajian intensif berikutnya gitu ya, yang nanti bisa teman-teman ikuti. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, terutama Teh Liza yang sudah menyempatkan hadir bersama Sami-sami, sehat selalu ya. ya. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan yang mau live. Turun deh. Ya, sami-sami, Neng. Terima kasih. Teh. Dadah. Sama-sama.